Oke cuy, selamat malam minggu. Oke, jadi ini suasana pas malam minggu ya di daerah kota Karawang. Dan di sini saya pertama kali ngevlog malam-malam reading seperti ini ya. Ya karena ada urusan, ada kepentingan juga cuy. Ya jadi kepentingannya itu urusannya main sih. Ya karena minggu-minggu kemarin itu sibuk banget sama pekerjaan, hampir 2 bulan itu nggak dikasih libur cuy. Makanya saya sekali libur ini saya reading sekalian bikin vlog ya, bikin video maksudnya. Dan di sini saya juga ditemenin sama teman saya, bukan sendirian. Dan teman saya itu di belakang itu ketinggalan tadi. Itu pakai motor CBR 250 sama motor GSX. Dan di sini saya rada insecure sedikit lah, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang namanya tuh temen aku tuh, yang namanya barang ya harus disyukuri yang kita miliki ya cuy. Oke, tapi saya bukan bahas soal itu, tapi saya mau bahas soal motor Honda Sonic ini. Kekurangan di motor Honda Sonic ya. Ya sebenarnya bukan kekurangan sih, karena kekurangan itu di mana dunia otomotif atau dimanapun pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Dan nggak terlalu sempurna lah, karena sempurna itu hanya milik Tuhan semata aja. Oke, dan biasanya untuk ngomong-ngomong soal kekurangan di motor Honda Sonic ini yang saya alamin selama saya pakai motor ini, itu kekurangannya di yang pertama ini di bagian pengereman. Nah, di pengereman motor Honda Sonic ini nggak tahu kenapa, menurut saya pribadi ya, itu pengereman atau penekanannya itu kurang. Karena dibekali sama kaliper 1 piston, makanya penekanannya itu kurang. Padahal ini motor kecepatan lah ya, karena cc-nya itu 150. Nah, tapi dikasih atau dibekali sama Honda itu cuma 1 piston di kalipernya. Makanya saya ini kalau buat kebut-kebutan saya nggak terlalu berani cuy. Tapi saya juga udah saya tanganin. Untuk remnya ini nggak saya ganti kaliper cuy, kalau saya ganti kaliper yang 2 piston enggak. Saya cuman ganti selang rem depan ini yang stainless, sama ganti master rem depan ini. Saya pakai master remnya itu pakai master rem RCB. Ini kelihatan nggak? Ya. Dan untuk selang remnya itu udah saya bahas juga. Kalau selang rem ini saya pakai selang rem yang masih murahan cuy, yang biasa. Dan saya upload juga di video sebelumnya. Dan ini juga udah saya aman banget cuy buat kebutuhan nih. Saya coba ya. Nih, saya pakai rem depan doang nih. Loh, kan? Ini cuma pakai rem depan doang cuy. Udah kerasa banget amannya. Kerasa remnya gitu. Nih, tuh kan? Dan lanjut lagi, untuk kekurangan di motor Honda Sonic itu di bagian jok motor. Nah, ini menurut saya pribadi ya cuy, nggak tahu kenapa saya pakai motor ini untuk di bagian pantatnya ya. Sorry agak ngomong basokan sedikit, karena di sini saya mau jelasin sedikit lah ya cuy. Nah, nggak tahu kenapa saya pakai jarak jauh atau mau dekat
lama-kelamaan katanya itu kalau buat di jalannya nggak rata itu rasa gak nyaman gitu cuy, dan mudah melorot. Tapi saya tangani juga biar nggak melorot, mudah melorot lah ya. Itu saya ganti pakai sarungnya, itu pakai sarung kulit jeruk, dan saya papas juga biar apa ya, nyaman duduknya. Itu saya papas joknya yang model roadless coy, dan saya papas jok motor ini sama ganti kulit jeruk itu biayanya sekitar hampir 150-an. Kalau ini saya ganti di daerah Karawang, tapi nggak tahu di kota-kota teman sekalian itu nggak tahu berapa. Bentar dulu, saya ketinggalan sama teman nih. Gak ada jejaknya. Ada. Oh, aku balas weh. Tuh, belok kiri tadi. Seharusnya nggak tahu mau kemana, saya cuman manut aja cuy, jadi nggak tahu mau ke arah mana-mananya. Makanya saya ketinggalan ya, makanya saya mau ngebut ini. Bentar cuy, saya salah arah. Sini tadi kayaknya ke sini, tapi kok nggak ada ya. Lah tuh gimana balas ya. Yuk. Oke, lanjut lagi untuk kekurangan di motor Honda Sonic ini di bagian rantai. Gak tahu kenapa motor Honda Sonic, tapi bukan di motor Honda Sonic sih, biasanya di motor GTR juga sama CB sama CB 150 itu rantainya itu berisik cuy. Gak tahu kenapa. Pengeluaran di motor Honda, di Honda ya, sorry, itu nggak tahu kenapa di bagian gear set lah itu rasa berisik kalau kita buat jalan gini. Akan tetapi harus mau nggak mau kita harus ganti pakai gear set aftermarket. Dan lanjut lagi untuk kekurangan di bagian motor Honda Sonic ini di bagian pemesinan. Nah, di bagian pemesinan ini biasanya keluhan para user Sonic atau yang pemakaian motor Honda Sonic ini ya, atau yang saya alamin lah, yang selama pakai hampir mau 4 tahunan ini, di bagian pemesinan itu mesinnya bunyi klotok-klotok cuy. Nah, itu biasanya di bagian TPS nya, nggak tahu kenapa di bagian motor Honda Sonic ini mudah banget bunyi klotok-klotok. Tapi biasanya itu tergantung pemakaiannya juga, tergantung perawatannya. Kebanyakan itu yang hampir berapa tahun gitu udah bunyi klotok-klotok itu. Tapi saya udah pemakaian hampir 4 tahun baru ngalamin gitu cuy, selama pakai motor ini. Intinya yang penting itu pakai oli yang sesuai takarannya aja lah, yang 1,2 liter gitu. Kalau olinya terserah teman-teman, yang
ya sesuai kenyamanannya atau tarikannya seperti apa gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk kekurangan di motor Honda Sonic ini. Untuk kekurangan motor Honda Sonic selanjutnya itu di bagian suspensi cuy. Di suspensi ini nggak tahu kenapa di jalan yang nggak rata motor Honda Sonic ini kerasa banget menurut saya pribadi. Ini menurut saya pribadi ya cuy. Jadi motor Honda Sonic ini kalau di jalan yang nggak rata itu kerasa banget goncangannya. Oke cuy, untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya. Bila ada kesalahan atau pembahasannya kurang paham, mohon dimaafkan karena saya masih pemula ya, masih ada banyak logat Jawanya gitu, dan ya bahasa Indonesianya kurang lancar gitu. Jadi mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.